Ya teman-teman, banyak sekali anak yang swasta atau yang dijulukin kaburan itu banyak ketangkep ya. Kalau Mbak Santi ya jujur, Mbak Santi pernah menjadi agen kaburan. Tapi sebagian besar Mbak Santi itu nggak pernah namanya ngelaporin. Sama cabai. Masaknya sebentar aja. Nasi goreng ala Mbak Santi. Kasih masukkan apa pangsit babinya untuk sebentar. Ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di kemarin teman-teman. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mbak Santi Manawong, Jawa Timur, Lumajang. Gimana kabarnya teman-teman di pagi hari ini? Semoga sehat, selalu diberikan rezeki yang lancar ya teman-teman. Ini Mbak Santi lagi nyuci tempatnya nenek sarapan sama Mbak Santi sarapan. Karena Mbak Santi itu kalau sarapan itu pasti di depan TV sana di kamar ya, tamu tempat sarapan. Karena biar nenekku itu nggak jenuh ya teman-teman. Di video kali ini itu Mbak Santi mau cerita sedikit ya, tapi teman-teman harus ambil positifnya aja. Dari sepengalaman Mbak Santi ya, sambil kerja ya teman-teman ya, sambil ngobrol ya. Di Taiwan itu sekarang ada pemutihan ya teman-teman, banyak sekali anak yang swasta atau yang dijulukin kaburan itu banyak ketangkep ya. Pesan Mbak Santi satu, kalau teman-teman yang kerja, kalau kaburan nggak usah banyakin teman, karena teman itu adalah maut. Ya nggak semua ya, tapi rata-rata kalau orang itu sudah benci sama kita itu pasti akan melaporkan kita ke polisi atau melaporkan ke yang berpihak yang bisa. Ini hari nenekku itu request makan ini teman-teman, makan bihun ya. Kalau Mbak Santi mau makan nasi goreng ya, ada banyak sekali ya di TikTok atau di, kalau Mbak Santi ya jujur, Mbak Santi pernah menjadi agen kaburan yang ikut sama temanku yang dia itu pacar atau suaminya orang sini ya. Kerja sama lah gitu. Tapi sebagian besar Mbak Santi itu nggak pernah namanya ngelaporin, karena aku tahu cari sesuatu yang kadang-kadang kita, Mbak Santi kan orang resmi ya, membantu orang resmi, membantu orang kaburan itu kadang-kadang ada susahnya, ada itunya. Tapi kalau dia punya skill, bisa bahasa, ada skillnya itu cepet ya, bagus, bisa cari sendiri. Tapi ada sebagian besar kita akan punya agen ya teman-teman ya. Dulu di sini waktu aku jaga anaknya nenek di rumah sakit, aku juga menyuruh apa ya, mencari anak kaburan juga gitu. Tapi Mbak Santi fine-fine aja, nggak, maksudnya kan dia juga kerja, aku butuh tenaganya dia, majikanku juga butuh tenaganya dia, karena aku pun lagi di rumah sakit jaga. Sebetulnya mereka itu nggak suka aku di rumah sakit biar Kang Ho, terus aku balik lagi gini teman-teman. Kalau dia itu jaga Kang Ho, uangnya itu pasti keluarannya banyak. Kalau aku itu nggak punya apa ya, nggak punya pemikiran ya sampai dalam kayak gitu, terserahlah mau dia bayar jutaan, ratusan, itu kan hanya dia. Tapi kalau Mbak Santi enggak, aku bilang sama dia, biar aku yang jaga aja, biar kamu yang nyewa itu, toh nggak mahal daripada apa namanya Kang Hu gitu. Kang Hu itu kan kebanyakan orang Taiwan itu asal-asalan, karena ya nggak semua, tapi rata-rata kayak gitu. Terus yang dijaga itu juga banyak lukanya, jadinya harus benar-benar kalau yang dijaga strik. Tidak lupa ya teman-teman, dikasih minyak sedikit. Aku semuanya aku rebus nih. Contohnya nenek aku itu orangnya super malas, masak apapun itu super malas. Jadinya kalau apa ya, intinya kalau mereka itu mau masak-masak kayak gini itu kayak nggak ada waktu gitu, karena mereka juga kerja gitu kan, boleh langsung direbus juga nggak apa. Nah, itu dulu teman-teman, mau masak nasi goreng punya Mbak Santi, baru masak bihun babi. Siapan, nah, ini bawang merah, bawang putih, sama wortel, persiapan untuk masak bihun goreng sama nasi goreng ya teman-teman. Ini untuk varian nasi goreng, ini untuk varian bihun mie kuah, bihun kuah ya. Terus ini bihunnya, terus ini ada pangsit babi ya. Ini pangsit babinya. Terus ntar ganti cabenya, ini ntar nasi gorengnya. Sama wortel ya teman-teman. Tidak lupa kasih telur 1. Ini buat Mbak Santi.
Sudah kayak gini, nasi 1 untrit ini dimasukkan. Ini nasinya dari kulkas ya teman-teman, nggak usah dipanasi. Garam secukupnya, ayam secukupnya, lada secukupnya. Masako dikasih sedikit aja. Sama cabai. Dan bawang sedikit. Seledri sedikit karena Mbak Santi suka seledri. Mengangkat. Masaknya sebentar aja. Nasi goreng ala Mbak Santi. Bawang merah sama bawang putih sama wortel dimasukkan. Kalau sudah harum kasih air. Kasih masukkan. Seledrinya juga ya teman-teman. Tidak lupa pangsit babinya. Kasih garam, penyedap, masako. Terus sebentar. Ini teman-teman. Nenekku menu siang bihun kuah pangsit babi teman-teman. Beokin, tani makaki yung. Nyari hoti lah. Hoti boho. Boho, wakang boho. Jadi situ orang Japeng, orang culai. Oh, cek. Cek. Menu Mbak Santi nasi goreng pedas, nasi goreng telur pedas. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi kali ini makan siang sama nasi goreng ya teman-teman, karena Mbak Santi kerupuknya habis, belum beli. Dan kalau beli itu Mbak Santi tuh biasanya belinya stoknya banyak sama beli nasi bungkus, biasanya kayak gitu. Karena menunya itu bukan kesukaan Mbak Santi, jadinya harus sabar dulu gitu. Mbak Santi akan tambah namanya, ini tiktak ya teman-teman, yang pengganti kerupuk ya teman-teman ya. Lalu gini. Nah, aku mau berdoa dulu ya teman-teman. Minum dulu teman-teman. Langsung aja ya teman-teman, karena nenekku lagi makan sendiri, makan bihun pangsit babi, bihun kuah pangsit babi ya teman-teman. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pedas, nasi gorengnya pedas.
Barangkali teman-teman tanya, Mbak, kenapa kok nggak kayak biasanya menunya? Karena Mbak Santi itu lagi males makan. Orang males makan itu apa-apa itu males, teman-teman. Jadinya yang penting ini aja nasi kemarin, teman-teman. Jadi TKW itu harus bisa jaga badan sendiri, teman-teman. Kalau sakit itu jauh dari orang tua, kadang-kadang apalagi aku itu jauh dari majikanku pun dari pagi sampai malam itu majikanku kerja. Tapi majikanku itu perhatian, teman-teman. Stok obat di sana itu super banyak. Tapi kalau sakit biasanya aku itu teman-teman, nggak aku tunjukin sama nenek, tapi bilang sama majikanku aku lagi sakit kepala, demam atau batuk gitu. Tapi nggak pernah ngomong sama nenek. Orang tua kalau diomongin gitu langsung mikir. Tapi ya, kalau Mbak Santi sudah nggak kuat demam, sakit panas gitu, demam, kepalanya pusing gitu, ya aku nggak bisa mengelak karena tempat tidurku di sana sama nenekku. Jadi dia sambil mikir, udah minum. Jadinya aku juga mumet ya, sudah sakit mau istirahat, tapi nenekku tuh sering lihatin badan aku, tangannya kayak gitu. Ya. Walaupun bayarkan nenekku. Aku diem aja. Si diterabas. Sama lah gitu. Dari dia ya pasti ada pahitnya, teman-teman. Suruh istirahat aku. Kalau cuma keponakan aku aja mau kesini tuh bilang, kalau mental kamu itu belum mental bajak atau dimarahin terus kamu mau pindah nggak kerasan, mending nggak usah ke Taiwan. Majikan, kecuali kita itu yang kita jaga itu suka megang, nggak sopan, nggak apa, itu boleh lah. Tapi kalau asal-asalan kita yang nggak cocok itu, nah niat kerja di sini apa enggak gitu, teman-teman. Kalau nggak niat kerja di sini nggak usah ke sini. Nggak ada namanya kerja itu nggak ada minusnya di rumah majikan, pasti ada minusnya. Tapi Mbak Santi selalu semangat kok kerja. Kemarin juga ya teman-teman, ada cerita sedikit. Sebetulnya ya, kalau ada berita itu dilihat unsurnya dulu, titik komanya dulu, jangan langsung set terus bikin caption kasihan gitu atau apa, bikin kok bisa kaburan itu bisa nyuri bacang terus ngambil. Sebetulnya itu bukan ngambil ya teman-teman. Anak kaburan di mana itu? Itu bukan ngambil, teman. Dia kerja di kebun tapi nggak dibayar, nggak dikasih makan. Lah kalau nggak dibayar kita makan apa? Halo? Dianya makan di rumah majikannya yang nggak bayar itu sambil barangkali kelaparan, makan bacang, terus ambil ngecas HP karena HP-nya itu baterainya habis. Apa? Sama yang majikannya itu bilang, di rumahku ada pencurian, nyuri ini nyuri itu. Aku bilang, kasihan ya barangkali gini. Tapi minusnya gitu, ternyata orang Taiwan itu membalikan fakta. Semoga aja yang kemarin itu ketangkis ngomong, biar ngomong yang tuntas ke polisi gitu. Orang Taiwannya itu nggak bisa ngomong ya, cuman kalau yang suka salah diri dong. Mantap.
Ya udah teman-teman, sekian aja. Kalau banyak tutur kata, ceritanya Mbak Santi kurang sopan, nggak menyenangkan, atau makanya Mbak Santi kurang sopan, mohon dimaafin. Next to video selanjutnya ya, jangan lupa untuk support Mbak Santi, like-nya, share kalau menganggap videonya Mbak Santi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Coba be. Ini siapa? Ini kiri siapa? Biun. Siapa?